Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Boleh berikan sapa senyuman yang terbaik kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sungguh bersuka cita saudara pada pagi hari ini. Kembali kita berkumpul di tempat ini, di Mesbah Tuhan, dengan hati yang penuh syukur dan sukacita daripada Tuhan, saudara. Saya mau bacakan satu ayat buat kita semua. Ratapan 3 ayat 22 hingga 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa saudara. Sungguh Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Besar kasih setia Tuhan atas hidup kami Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan. Sungguh perbuatan-Mu sungguh ajaib Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Boleh kami rasakan Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Tuhan kembali kami datang Tuhan pagi ini Tuhan. Membawa hati kami, membawa pikiran kami, membawa hidup kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biar Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan, biar nama-Mu boleh dimuliakan Tuhan. Nama-Mu boleh ditinggikan, nama-Mu boleh dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan menyembah Engkau lebih dalam lagi. Haleluya, amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan saudara. Yes, mari kita renungi saudara, betapa baiknya kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu ini, di sepanjang bulan ini saudara. Kita boleh masuk bulan kedua di pada tahun 2026 itu semua atas karunia Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita saudara, tapi kita mau mengucap syukur buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Ucapkan terima kasih saudara di hadapan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan saudara. Jangan berdiam diri. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan masih berikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk umur yang masih boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Sungguh tak terbatas kasih setia Tuhan di dalam hidup. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik
nafas yang masih boleh kita rasakan hingga saat ini, itu semua ke atas kemurahan Tuhan, itu atas kebaikan Tuhan. Sungguh mengucap syukur Tuhan, sungguh mengucap syukur punya Allah yang hebat seperti Engkau. Engkau memilih setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau memuji, mau melompat hanya bagi nama Tuhan. Yang siap katakan, amin. Siap menerima sukacita surga, amin saudara. Mari kita sama-sama bersukacita di tempat ini saudara. Mari kita sama-sama nyatakan pujian. Dapat rasakan
bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Kami akan tinggi-tinggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Mari kita sama-sama menyatakan pujian di hadapan Tuhan.
kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan bagi setiap kita, saudara. Berjana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Tidak ada hal yang lebih indah yang bisa kami lakukan selain kami memuliakan nama-Mu. Sebagai wujud ucapan syukur kami, sebagai wujud terima kasih kami buat karya-Mu dalam hidup kami, kasih-Mu yang Kau limpahkan untuk kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Kami masih bisa berdiri, kami masih bisa bergerak. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan. Dan kami tidak akan pernah bisa mampu membalas kebaikan Tuhan selain kami memuliakan nama-Mu sebagai wujud rasa syukur, sebagai wujud rasa terima kasih. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami relakan hidup kami, hati kami ada di atas altar-Mu yang kudus, menjadi korban yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami selalu Tuhan. Di tengah kesibukan aktivitas kami izinkan Engkau berdaulat penuh atas keberadaan kami, dan Engkau berbicara untuk kami semua. Maka kami siap untuk menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin.
Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Shalom. Shalom. Saya percaya bisa lebih keras lagi saudara. Shalom. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini bisa ada di hadapan Bapak Ibu. Dan ini merupakan kali pertama kalau tidak salah ya. Saya pertama kali ada di ruangan ini. Maksudnya di ruangan ini. Biasa saya ada di sebelah, tapi hari ini ada bersama dengan Bapak Ibu di ruangan yang baru, yang cukup luas saudaraku. Dan ini saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan berikan fasilitas yang luas seperti ini dengan sebuah catatan. Biasanya di mana ada berkat, di sana ada tanggung jawab. Gitu kan saudara. Di mana Tuhan berikan kesempatan, di sana juga ada tanggung jawab saudaraku. Di mana Tuhan berikan fasilitas, di sana ada tanggung jawab di dalamnya. Berarti kalau tempatnya udah luas, kita bertanggung jawab untuk penuhkan tempat ini dengan jiwa-jiwa. Gitu loh saudara. Yang amin Bapak Gembala, saudara yang antusias. Ini jemaat setuju? Halo jemaat Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih tempat yang luas, kita bertanggung jawab untuk penuhkan tempat ini dengan jiwa-jiwa yang baru. Katakan amin. Oke. Yuk kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini dunia sedang dikejutkan dengan kegoncangan di sana sini. Sebelum memulai ibadah saya berbicara dengan gembala saudara. Dan saya bilang katakan bahwa ada gejolak yang besar yang sedang terjadi di masa 7 tahun akhir ini saudara. Saya tidak bilang bicara tahun 2033 Tuhan Yesus datang. Tetapi saya ingin pastikan bahwa di masa 7 tahun terakhir ini akan ada yang namanya the great shaking. Kegoncangan besar yang akan menggoncangkan seluruh aspek keberadaan hidup manusia 7 tahun terakhir ini. Dan ini sudah mulai ya, memasuki akhir tahun 2025 kita tahu Amerika sudah caplok Venezuela. Apalagi saudaraku, selain Venezuela, Iran. Sekarang lagi baru beberapa hari yang lalu sekarang Kuba. Sebentar lagi nanti Kolombia. Sebentar lagi semua wilayah Amerika, bukan cuma Amerika Latin tapi Amerika itu akan diambil. Dan saudara tahu Greenland juga sekarang sudah mau dicaplok oleh Amerika. Ada apa? Donald Trump sudah melihat indikasi gejolak yang besar akan terjadi. Dan ketika Iran diambil saudaraku, yang dikatakan bahwa Iran adalah supplier terbesar kebutuhan minyak untuk Rusia dan untuk China. Harapannya adalah China dan Rusia akan berani berdiri. Kenyataannya enggak. Kenyataannya enggak. Dan ini gejolak, kegoncangan besar terjadi saudara. Dan ini menandakan tentang kedatangan Tuhan, indikasi kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ada peperangan, Alkitab bilang akan ada peperangan. Dan ada kegoncangan besar, akan ada kegoncangan. Alkitab bilang nubuatannya bahwa akan terjadi perang, akan terjadi bencana alam dan semua itu sebabnya 7 tahun ini. Ini the great shaking akan terjadi di 7 tahun. Persiapan, justru di 7 tahun itu adalah di mana gereja Tuhan mempersiapkan diri. Alkitab menceritakan ada satu peperangan terbesar yang pernah dicatatkan di dalam Alkitab. Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang peperangan terbesar apa saudara? Bukan perang antara Goliat dengan Daud, bukan. Bukan juga peperangan antara Gideon, bukan. Tapi ada peperangan terbesar, tapi jarang sekali orang menyampaikan berita ini. Padahal ini peperangan terbesar di dalam Alkitab. Di dalam kitab 2 Tawari pasal yang ke-14, peperangan yang sangat besar yang pernah dicatatkan di dalam Alkitab. Bahkan kalau saya ngitung hari ini saudaraku, itu jauh lebih besar dibandingkan tentara yang ada di Indonesia. Indonesia hanya memiliki 400.000 tentara. Angkatan darat, udara dan laut. Hanya 400.000. Tetapi tentara yang dihadapkan oleh Raja Asa itu 1 juta. Hari ini tentara yang memiliki 1 juta, saya coba catat saudaraku, diberikan catatan bahwa tentara yang memiliki 1 juta itu adalah
Rusia 1,5 juta tentara. China 2, juta saudara. China. Amerika itu 1,3, Rusia 1,5. Lantas China 2,1 juta tentaranya. Indonesia hanya memiliki 400.000, tepatnya 485.000 tentara. Jadi terbatas. Totalnya sangat-sangat terbatas untuk Indonesia, 400.000 saja tentara. Dengan jumlah populasi penduduk 280 juta. Tentaranya hanya 400.000. Tetapi waktu zaman Asa, ya, dia berhadapan dengan peperangan, yaitu dia berhadapan dengan yang namanya 1 juta. 1 juta tentara, 300.000 ya, dengan tombak, dengan lembing. Sedemikian rupa yang harus dihadapi dengan tentara Ethiopia. Yuk kita lihat dulu kisahnya. Pasal yang ke-14 dari 2 Tawari ayat yang kedua dimulai gini. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ayat-ayat berikutnya, lantas Asa berhadapan dengan peperangan yang sangat besar, yaitu ayat 9. Zera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Saudara bisa bayangkan, tentara Asa tidak sebanding, hanya 500.000 pada saat itu. 580.000 tentaranya. Tetapi dia harus berhadapan dengan 1 juta tentara, ditambah lagi 300 kereta kuda yang begitu gagah perkasa. Dengan kata lain, bahwa pada saat Asa melakukan sebuah pembenahan, dan sekian banyak tahun dia hidup baik-baik saja, mereka gak berpikir bahwa akan terjadi sebuah peperangan. Tetapi di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dikejutkan bahwa Zera orang Ethiopia itu bersiap-siap untuk menyerang Yehuda. Berserang untuk menyerang pemerintahan Raja Asa. Dengan kata lain, yang pesannya adalah gini Bapak Ibu. Kita gak pernah tahu kapan peperangan pertempuran rohani itu akan berlangsung. Kita gak pernah tahu kapan kita berhadapan dengan peperangan-peperangan rohani di hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu punya peperangan rohani yang berbeda. Ada peperangan rohani secara finansial, ada peperangan rohani secara keluarga, family. Di mana ada gejolak di tengah keluarga, ada juga untuk orang-orang muda. Dia memiliki peperangan tersendiri tentang masa depannya, tentang karirnya, tentang pencapaian dirinya, tentang pasangan hidup. Kita punya tempat medan pertempuran yang berbeda-beda. Pria punya medan pertempuran tersendiri. Dia harus mengalahkan egonya. Seorang wanita juga punya pertempuran sendiri. Bagaimana dia bisa bertahan hidup, menjaga keutuhan rumah tangganya. Anak-anak punya medan pertempuran sendiri untuk pencapaian karir. Entah itu di sekolahnya, entah itu dalam pekerjaannya. Mereka masing-masing punya medan pertempuran. Tetapi setiap pribadi akan masuk di dalam pertempuran. Siap atau tidak siap, setiap pribadi, Alkitab katakan, bukankah hari-hari hidup manusia seperti orang berperang? Mau tidak mau, siap atau tidak siap. Kalau kita bicara tentang secara global, dunia sedang ngalamin peperangan secara global yang tadi saya sampaikan, maka secara alam roh juga ada medan pertempuran tersendiri. Kalau dalam dunia fisik saja yang nyata ada pertempuran, maka saya percaya juga dalam dimensi rohani itu ada medan pertempuran tersendiri. Lantas bagaimana saudara dan saya menyingkapi dengan situasi hari-hari ini?
Berapa banyak akhirnya orang mengambil keputusan untuk menyerah. Berapa banyak akhirnya orang-orang akhirnya berbalik arah dan meninggalkan keyakinannya. Berapa banyak akhirnya orang-orang mengakhiri perjalanan hidupnya. Enggak sedikit saudaraku. Indonesia negara 10 besar dengan kasus bunuh diri tertinggi di dunia. Membuktikan menyerah. Dan berapa banyak orang yang hari ini menjalani perjalanan hidupnya seperti dengan kamuflasenya, ya seperti saya seperti air saja yang mengalir, terserah kehendak Tuhan yang jadi. Padahal di balik semuanya itu adalah keputusasaan. Dibungkus dengan bahasa rohani. Dan berapa banyak akhirnya orang-orang tidak memiliki visi kembali, tidak memiliki tekad untuk berjuang untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Bahkan tidak sedikit akhirnya kita gagal dalam peperangan rohani kita hari-hari ini. Waktu yang semakin singkat. Ada orang berhadapan dengan peperangan, dia hanya berdiam diri saja dan dia berkata terserah Tuhan mau jadi apa. Tapi sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sudah ngalamin keputusasaan. Kelihatan orang kalau yang ngalamin putus asa ketahuan. Dari cara dia beribadah juga ada ketahuan deh tuh. Antusiasnya dia untuk ibadah juga kelihatan saudara. Jangan tersinggung. Cara saudara memuji menyembah itu ketahuan. Saudara orang yang antusias atau enggak ketahuan. Saudara orang yang bergairah atau tidak. Saudara orang yang bersemangat atau tidak. Saudara orang yang sedang mengalami kelesuan atau tidak. Kelihatan cara ekspresi saudara. Tidak bisa didustai. Kita ada di penghujung akhir zaman. Saya mau katakan iblis bekerja dengan luar biasanya. Bukan saya membesar-besarkan iblis. Tapi iblis tahu waktunya yang semakin singkat. Sehingga dengan segala bentuk strategi dia coba menghancurkan keberadaan hidup manusia. Dia coba menghancurkan keluarga-keluarga orang percaya. Dia coba menghancurkan pelayanan. Dia coba menghancurkan karakter seseorang. Dia coba menghancurkan dengan berbagai macam cara. Ada yang gagal yang namanya di financial. Ada yang gagal dalam rumah tangga. Ada yang gagal dalam karir saudara. Enggak sedikit. Alkitab memberikan sebuah catatan saudaraku. Sepertiga bintang akan berguguran saudaraku. Nubuatan firman Tuhannya sepertiga bintang akan berguguran. Kenapa? Absintus. Kalau ditarik garis mundur ke belakang saudara, bukankah sebuah nubuatan? Allah berkata kepada Abraham, aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi pantai. Dan saudara tahu makna daripada bintang dan pasir? Saudara tahu? Saudara tahu? Hello? Hello? Ada manusiakah di sini? Ini garis keturunan bintang-bintang ini Alkitab bilang bukankah kamu terang dunia? Ya. Tetapi di sisi lain ada juga yang Tuhan bilang seperti pasir di tepi pantai keturunan. Ini menandakan dua garis keturunan yang berbeda, saudaraku. Ishak dan Ismail. Orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dari garis keturunan Abraham, maka lahirlah dua orang besar. Ismail melahirkan, dari garis keturunan Ismail melahirkan 12 raja-raja. Yang sekarang sampai hari ini, seluruh wilayah daerah Timur Tengah. Karena garis keturunan Ismail memerintah 12 raja-raja besar. Lantas dari garis keturunan Ishak, maka lahirlah 12 suku bangsa Israel. Dari garis keturunan Ishak itulah lahirlah para nabi-nabi. Tidak ada garis keturunan Ismail ada nabi-nabi. Nggak ada. Catatan sejarah itu saudara. Nggak ada. Sejarah memberikan sebuah catatan. Itulah akhirnya memberikan sebuah perbedaan bintang dan pasir. Tetapi sangat disayangkan sepertiga bintang akan gugur. Di hari-hari terakhir. Di sisi lain akan ada gelombang tuhayan besar.
Tetapi di sisi lain juga ada kemurtadan. Orang-orang yang pahit, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang putus asa. Diperhadapkan dengan tantangan hidup, diperhadapkan dengan pergumulan hidup. Tidak sedikit akhirnya banyak yang menyerah. Menyerah karena tidak mencapai apa yang dia inginkan. Banyak akhirnya orang muda terjerumus dengan pasangan di luar keimanan. Berapa banyak orang meninggalkan Yesus karena sebuah jabatan. Berapa banyak orang meninggalkan Yesus karena pasangan hidup. Berapa banyak orang meninggalkan Yesus karena kecewa di dalam sebuah gereja. Tidak mendapatkan sesuatu yang menguntungkan secara pribadi. Gak sedikit saudara. Agak keras hari ini saya bicara. Waktunya singkat soalnya saudara. 7 tahun ke depan. Gereja mempersiapkan diri. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Asa, yaitu dia benar-benar mempersiapkan diri, yaitu dia mulai memperbaiki. Alkitab saya memberikan sebuah catatan, persiapan yang baik akan menghasilkan kemenangan. Tanpa ada persiapan gak ada kemenangan sudah. Contoh tadi nyanyi, pasti ada persiapan dulu, latihan dulu walaupun singkat. Oke, gitu kan saudara. Bayangkan kalau latihannya lebih lama lagi saudaraku. Bukan hanya skill. Bukan hanya performance. Tapi setiap pelayanan itu harus diawali dengan spiritual. Harus dialami pengalaman-pengalaman rohani dulu. Ada preparing, harus ada persiapan. Saudara tahu untuk Yesus datang ke dalam dunia selama 33 tahun setengah dia ada di dunia. Persiapannya ribuan tahun. Dinubuatkan dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Dari keturunan perempuan ini maka akan meremukkan kepalanya ribuan tahun. Allah mempersiapkan untuk lahirnya Yesus. 39 kitab menubuatkan tentang hadirnya Yesus ribuan tahun untuk sebuah karya yang hanya 3,5 tahun. Preparing itu penting. Persiapan itu penting. Hari-hari ini kita masuk betul-betul mempersiapkan diri. Melakukan apa yang baik dan benar. Jangan hanya sekadar baik tapi tidak benar. Baik dan benar itu mutlak. Ada istilahnya baik belum tentu benar. Tapi kalau sudah benar itu pasti baik. Sering kali kita mengejar yang baik tapi gak benar saudara. Yang penting baik, enggak. Kebenaran di atas segala-galanya. Asa memulai dia melakukan, dikatakan ayat yang kedua, melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Selanjutnya dikatakan ia menjauhi Allah-Allah asing, bukit-bukit pengorbanan, tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala, dan ia mengembalikan bangsa itu kepada hukum Allah. Kita lihat. Sekarang pertanyaannya, adakah berhala di dalam diri kita, saudara? Kadang-kadang cita-cita itu jadi berhala. Kadang-kadang jabatan itu jadi berhala. Kadang-kadang fasilitas itu jadi berhala. Saudara. Kadang-kadang handphone kita ini jadi berhala. Saudara. Ini jadi berhala. Saudara. Bangun pagi kita mau lihat Alkitab atau lihat status. Saya berani khotbah itu saya mendisiplinkan diri. Sebelum saya saat teduh, sebelum saya baca Alkitab gak akan pernah saya sentuh itu handphone. Saya mendisiplinkan diri. Makanya seringkali orang komplain, Pak, kok terlambat sih jawabnya? Iya, saya abaikan dulu pesan apapun juga. Paling yang kontrol istri saya, yang menjawab. Kalau saya enggak, saya mendisiplinkan diri. Supaya enggak jadi berhala. Satu kali, Allah memberkati gereja Tuhan, tapi jangan jadikan berkat itu berhala. Jangan condongkan hati kita kepada berkat itu. Kegagalan kekristenan adalah
kita condongkan kepada keberkatan itu. Berapa banyak akhirnya kekristenan gak pernah bertahan, saudaraku. Sejarah memberikan catatan tahun 1971, sebelum 1971 Korea Selatan itu negara dengan kasus malaria tertinggi di dunia. Negara miskin, saudara. Tapi apa yang terjadi? Sejak 1990-an itu Korea boom, naik. 80-an gerakan doanya. 1990-an ekonominya naik berkembang. Sampai tahun 2000-an sekian. Tapi terakhir almarhum Yong Ki Cho pernah datang. Mendiang Yong Ki Cho datang. Terakhir kali untuk datang ke Indonesia di Gelora Bung Karno. Dengan Pak Niko bicara. Tetapi sebelumnya kami duduk makan semeja. Saya, Pak Niko, sama Yong Ki Cho. Tetapi apa? Di hari terakhir dalam pelayanan dia bilang, saya merasa gagal. Sekelas dia jemaatnya 1 juta. Tapi pada saat itu dia berkata, jemaat kami sudah tidak 1 juta. Jemaat kami hanya tinggal 700. Keluar yang 300. Kenapa? Saya gagal melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Kehilangan generasi. Tapi secara keseluruhan dia bilang begini. Kaki Dian itu sudah beranjak dari Korea Selatan ada di Indonesia. Kenapa? Hanya satu catatannya. Gagal merawat kaki Dian. Tapi condong kepada kemakmuran. Sehingga kemakmuran, keberkatan itu menjadi berhala. Pada saat itulah akhirnya Korea dihempaskan. K-pop, face off, fashion, drakor dihempaskan. Revival di Korea Selatan dihempaskan. Dengan fasilitas yang awalnya dari Tuhan memberkati negara itu. Akhirnya mereka kehilangan. Itu sebabnya berapa banyak misionari-misionari dari Korea Selatan datang ke Indonesia dan kerjasama dengan kami. Come on pastor, saya siapkan fasilitas untuk misi tim pastor untuk berangkat ke Timur Tengah. Siapapun, kami siapkan rumah, kami siapkan safe house-nya. Asal ada orang-orang yang mau diberangkatkan, kami siap, kami tampung. Saudara bisa bayangkan, kami butuh orang Indonesia. Dan ini fakta yang sedang terjadi Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan hal ini apa? Supaya kita lebih mempersiapkan diri di hari-hari terakhir ini. Gereja mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman, menghadapi peperangan rohani yang besar. Harus mempersiapkan. Seperti Asa dia mempersiapkan hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Bagian yang kedua adalah dia nggak melihat. Kalau dia hanya melihat jumlahnya, dia akan kecil hati, saudara. Kalau dia melihat dirinya dia akan berkata, oh iya di sana 1 juta, belum lagi dengan kereta kudanya. 300 secara hitung-hitungan kasat mata sudah jelas kekuatannya berbanding terbalik. Tetapi justru Asa gak melihat kekuatan dirinya dia sendiri. Tapi dia melihat kekuatan Allah di dalam bangsanya. Dia gak bicara tentang menghitung kekuatannya. Satu kali Allah menegur Daud dan untuk sekali-kalinya Daud akhirnya kalah dalam sebuah peperangan. Yaitu Daud mulai mengajak panglimanya dan dia menyuruh panglimanya hitung kekuatan. Berapa jumlah? Dia mulai membanggakan dengan kekuatan. Betapa kuatnya gagah perkasanya prajurit-prajurit dia. Saat itulah Daud mengalami kekalahan. Demikian juga ketika Tuhan memilih Gideon. Kumpulkan, ada puluhan ribu. Tuhan bilang terlalu banyak. Hanya tinggal 300. Saya pernah terjebak hal itu, saudaraku. Saya berpikir, iya ya, gimana cara bekerja. Saya inilah ya Tuhan, saya begini, saya melakukan ini, saya ini. Sorry, saya mau bilang kepada saudara. Saya sudah bilang sama Tuhan, saya sudah banyak melakukan hal ini. Saya mengadakan seminar narkoba banyak.
Sampai sertifikat saya banyak sekali saudara, setumpuk segini saudara. Penyuluhan narkoba. 2 kali dapat penghargaan presiden. Mendapatkan rekor muri. Sampai hari ini belum terpecahkan. Penyuluhan narkoba terbanyak yang pernah saya lakukan. Belum terpecahkan rekor muri saya. 60.000 orang. Dan saya mendapat penghargaan dari Presiden SBY. Banyak. Bangga. Tapi fakta hari ini saudara, grafik narkoba tinggi tuh. Gak pernah turun. Sama sekali gak pernah melandai. Turun aja sedikit, enggak. Grafiknya naik. Kematian yang awalnya 20 orang setiap hari, anak muda banyak yang overdosis. Sekarang tembus di angka 60 sampai 70. Enggak turun. Penjara-penjara di Indonesia udah overload. Overkapasitas. Sampai kepada sebuah titik. Tuhan seakan-akan saya gagal. Enggak ada. Saya bakar semua sertifikat saya. Pencapaian diri, kebanggaan saudara. Merasa udah banyak melakukan. Enggak, Tuhan bilang enggak. Kadang-kadang kita merasa sudah banyak melakukan untuk Tuhan. Padahal nothing. Di situ saya sadar enggak, saya enggak banyak buat apa-apa. Saya rentukan. Saya pernah melakukan pernikahan massal. Enggak banyak sih saudara. 4.015 pasang. Tapi sampai hari ini belum pecah rekor saya. Guinness Book of Record. Rekor dunia saya. 4.015 pasang saudara. Indonesia tuh. Saudara boleh googling. Tahun 2011. 2009 saya dapat penghargaan untuk kedua kalinya dari Presiden SBY. Tapi sekali lagi, nothing. Kosong. Merasa bangga, merasa punya kekuatan, merasa bisa. Tuhan bilang nothing. Asa gak melihat hal itu. Asa gak melihat bahwa ini saya punya juga kekuatan 580.000 orang. Enggak. Asa ngelihat di sana lawannya lebih besar. Dia sadar betul bahwa dia tidak bicara tentang pencapaian diri. Dia melihat dengan kacamata iman, saudaraku. Lakukan segala sesuatu dengan melihat kacamata iman, apapun juga. Terkadang kita diperhadapkan dengan sebuah fakta nggak nyaman saudaraku. Tetapi disitulah Tuhan mengajar kepada saya dan saudara untuk melihatnya dari kacamata iman. Melihatnya sesuatunya. Hari ini Anda nggak bisa ngelihat, pandang terus pada Yesus. Satu kali tabir itu akan Tuhan bukakan saudaraku. Selama pandangan kita tertuju kepada Tuhan, sesuatunya sangat mungkin untuk terjadi. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, apa yang terjadi? Asa melakukan sesuatu yang simple di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Dia cuma berkata begini, dia berseru dan mengaku di hadapan Tuhan. Keren saudara. Dia mengakui ketidakberdayaan, sadar diri, bukan rendah diri. Tapi dia memiliki kesadaran, tidak ada padamu pertolongan antara yang kuat dan yang lemah. Asa sadar betul bahwa dia dalam kondisi terdesak, dia gak bisa lari, dan dia tidak mau bernegosiasi dengan musuhnya. Dia gak mau kompromi, seperti nyanyian tadi, gak mau kompromi. Gak. Dan apa yang terjadi saudara? Dia berseru. Padahal saudara, Tuhan sudah kasih tahu sama saya dan saudara. Ketika berhadapan dengan sebuah tantangan, hanya ada 2 cara saudaraku. Berseru dan memegang janji Tuhan. Cuman itu. Tapi justru yang mudah itu yang seringkali justru kita abaikan saudaraku. Kita gak punya cukup waktu memberikan Tuhan untuk berkarya di dalam diri kita. Kita abaikan tuh mesbah. Untuk kita bisa duduk diam di kaki Tuhan. Terlalu sibuk kita untuk menemukan solusi. Terlalu sibuk kita untuk menemukan jalan keluar. Terlalu sibuk, terlalu banyak konsep kita. Terlalu pandai dengan segala bentuk pengetahuan kita. Dan seringkali justru kita ngalamin sebuah kebuntuan hidup. Kita ngalamin kebuntuan. Saudara.
Tapi Asa enggak, saudaraku. Dia sadar dalam ketidakberdayaan dia. Dia cuma bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan melakukan untukmu. Cuman mau berseru. Tapi kita terlalu sombong di hadapan Tuhan, saudaraku. Mesbah doa seringkali kita abaikan, Bapak Ibu. Kita merasa diri kita terlalu sibuk. Saya mau bilang, sesibuk apapun jangan tinggalkan mesbah doa. Mesbah keluargamu, jangan tinggal. Itu kekuatan, saudara. Saya mau bilang, itu kekuatan terbaik yang bisa kita lakukan. Penting sekali untuk saudara bisa duduk diam berlutut mesbah Tuhan. Seakan-akan itu simple, tapi itu memiliki kekuatan yang tidak ternilai. Seringkali kita abaikan sesuatu yang sederhana, sangat-sangat sederhana. Tuhan hanya bilang gini, adakah engkau membangun mezbah di pagi hari? Adakah engkau membangun mezbah di waktu malam hari di hadapan Tuhan? Pagi hari minta sama Tuhan direction, tuntunan Tuhan. Sepanjang hari harus kita lalui. Perjalanan kita gak pernah ketahui. Kita akan ketemu dengan siapa. Kita akan ketemu dengan orang-orang seperti apa. Kita gak pernah tahu. Ada orang yang baik ketemu dengan kita, puji Tuhan. Ada orang yang berniat jahat kepada kita, puji Tuhan. Kita gak pernah tahu. Itu sebabnya setiap pagi Pemazmur menuliskan, aku membangunkan fajar lewat doa dan sembahku di hadapanmu. Dan di malam harinya menaikkan ucapan syukur buat sepanjang hari yang sudah kita lalui. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami lewati sepanjang hari ini. Kami aman, kami bisa kumpul lagi dengan suami, kami bisa kumpul lagi dengan istri, kami bisa kumpul lagi dengan anak-anak kami. Yang sederhana itu yang seringkali kita abaikan, saudara. Seringkali yang sederhana, yang simpel, kita maunya ngejelimet. Saya mau bilang strategi dalam sebuah peperangan, seberapa banyak engkau melipatkan lutut di hari-hari terakhir ini, saudara. Saya mau bilang, jangan paksa Tuhan memakai keadaan untuk supaya engkau berlutut. Tapi dengan kerelaanlah engkau datang sama Tuhan. Sujud dalam kecintaan kepada Dia. Jangan tunggu keadaan yang membuat saudara tertekan. Baru saudara datang sama Tuhan. Asa enggak, saudaraku. Waktu keadaan baik-baik, dia sudah membangun kebiasaan. Menyenangkan hati Tuhan. Cari perkenanan Tuhan, hidup baik dan hidup benar. Meninggalkan semua yang berhala-berhala, dia singkirkan semuanya. Dia membawa umatnya itu, yuk datang sama Tuhan. Sehingga ketika dia berhadapan dengan peperangan, dia tahu apa yang harus dia buat. Dia cuma bilang berseru sama Tuhan. Dan Tuhan gak menunda-nunda. Tuhan gak menunda-nunda, dia berperang ganti kita. Karena peperangan kita adalah bagian Tuhan. Peperangan kita adalah bagian Tuhan. Keluaran 14 ayat 14. Saya senang dalam terjemahan yang Inggrisnya, saudaraku, sebenarnya. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-14 bilangnya gini. Tuhan akan berperang ganti kamu. Dan kamu akan diam saja. Terjemahan yang lain bahasa Inggrisnya lebih senang. Kamu akan tenang. Dalam bahasa Inggrisnya ada nggak terjemahan bahasa Inggrisnya? At peace. Dalam damai. Nggak cuma tenang. Ada damai. Ini hanya dikerjakan, damai ini hanya dikerjakan oleh Roh Kudus, saudaraku. Nah, peperangan apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini? Ekonomi, karir, pekerjaan, pasangan hidup, pelayanan. Saya mau bilang cuman strateginya sama. Enggak ada cara lain.
Alkitab saya bilang, Asa mencari Tuhan. Dan dia memegang janji Tuhan. Sesimpel itu dalam setiap medan pertempuran. Kita punya medan pertempuran yang berbeda-beda, tapi solusinya cuma satu. Strateginya sama satu. Cari Tuhan, pegang janjinya, selesai. Gak ada yang lain itu. Tapi pertanyaan saya hari ini, adakah pergumulanmu lebih besar daripada Tuhan yang punya kuasa yang lebih besar? Adakah peperangan kita ini lebih besar daripada Tuhan kita yang besar itu? Saya mau bagikan hari ini saudara, nggak ada masalah yang nggak bisa Tuhan selesaikan untuk saudara. Tidak ada permasalahan yang tidak pernah ada jalan keluar bagi Tuhan, nggak ada sejarahnya. Karena tidak pernah Allah menciptakan, mengizinkan setiap permasalahan terjadi untuk menghancurkan hidupku, enggak. Tapi Allah izinkan setiap medan pertempuran supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara diizinkan ada di sebuah lembah supaya dari lembah itu berubah. Di lembah itu berubah menjadi lembah pujian. Bukan lagi lembah kematian. Bukan lembah keputusasaan. Bukan lembah kekelaman. Tetapi lembah pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Di tengah kegeresangan Tuhan izinkan kita hadapin. Supaya engkau mengerti dengan kacamata iman. Engkau melihat di tengah kegeresangan pemeliharaan Allah sempurna. Saya mau bilang sama saudara, masa-masa yang sukar ini itu kesempatan saudara mengalami begitu banyak keajaiban-keajaiban yang akan Tuhan lakukan buat saudara. Ini 7 tahun masa-masa yang sukar. Ini 7 tahun masa-masa yang tidak mudah. Tetapi di masa-masa itulah saya mau katakan sama saudara, di masa-masa 7 tahun sampai 2033 itulah di mana keajaiban Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan melimpah untuk saudara. Cuman satu, bangun mesbah hidupmu. Keluargamu ajak untuk doa, ajak untuk nyembah Tuhan pagi. Sesibuk apapun, investasikan itu saudaraku. Sesibuk apapun investasikan. Karena gak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Setiap doa saudara itu akan menarik simpatik sorga. Saya mau katakan hari ini buat jemaat. Jangan abaikan mesbah doa. Jangan abaikan saat teduh. Jangan abaikan. Allah gak pernah menuntut sesuatu yang sulit untuk engkau lakukan. Enggak. Allah ingin memulai sesuatu yang paling simpel, sederhana. Saya tutup dengan kisah ini. Allah gak pernah menghancurkan Goliat dengan pedang lembingnya. Enggak. Allah menghancurkan Goliat dengan sebuah batu yang sederhana. Allah gak pernah memakai pedang lembing baju zirah untuk mengeluarkan 2,8 juta bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi Allah menggunakan sepotong kayu yang usang, tongkat Musa untuk membelah laut. Allah memakai yang sederhana. Dia gak pernah memakai yang aneh-aneh, saudaraku. Demikian juga hidup saudara. Allah gak akan memakai sesuatu yang tidak engkau miliki untuk mengubah situasi keadaan. Tapi Allah memulai dari apa yang kau punya. Kau punya waktu untuk duduk diam. Mencari hadirat Tuhan. Cari wajahnya. Cari perkenanan Tuhan. Bahkan di titik terendah dari keberadaan hidup saudara. Lipatkan lututmu. Berseru sama Tuhan. Kalau saudara gak bisa lagi untuk berseru, izinkanlah air matamu muncul. Dan setiap air mata itu ditampung di dalam kirbat Tuhan. Dan tetesan-tetesan air matamu ditampung di tangannya. Alkitab bilang di genggamannya. Dengan kata lain, semua kita bisa berdoa, setuju? Semua bisa untuk membangun mesbah doa. Semua bisa mengambil bagian saat teduh yang paling sederhana. Saudara gak disuruh sama Tuhan bilang, lu hafalnya Kejadian sampai kitab Wahyu ayat-ayat titik komanya, enggak.
yang sederhana. Tundukkan kepala saudara. Mari pelayan-pelayan. Saya mau sampaikan hal ini. Kita ada di situasi yang gak baik-baik, saudaraku. Ada di kondisi dunia. Ada hanya indikasi gini, saudaraku. Biasanya kalau dolar naik, emas itu turun. Tapi kalau ini sebaliknya, kalau emas naik, dolar turun. Pokoknya sebaliknya gitu saudara. Kalau dolar naik, emas turun. Kalau emas naik, dolar yang turun. Tapi ini dua-duanya naik. Emas sudah tembus di angka 3, sekian. Udah kayak tukang emas nih pendeta. Enggak, saya mau bilang gini. Kalau sampai emas naik. Kalau sampai emas naik, apa indikasi itu saudara? Itu indikasi terjadinya perang. Karena negara yang perang akan menyimpan cadangan itu emas, bukan mata uang. Orang gak berani simpen dolar. Karena satu kali dolar akan dikosongkan. Dan ini sudah terjadi. Saya buka wawasan sedikit. Ini akan terjadi. Donald Trump tahu. Amerika tuh gak punya minyak. Amerika gak punya. Dia hanya punya pengolahan minyak di Texas. Karena bulan lalu saya baru pulang dari sana. Amerika gak punya. Dia gak punya yang namanya, apa ya istilahnya, minyak boringan, gak ada. Dia gak pemboran minyak dia gak punya. Sehingga dia tahu Venezuela itu negara ketiga terbesar memiliki minyak. Diambil. Sama halnya yang Iran. Iran itu menjual minyak ke Rusia dan Cina itu di bawah standar. Lebih di bawah dari 50% harganya. Amerika tahu kelemahan, diambil. Bisa gak dicaplok Indonesia? Bisa. Papua bisa diambil? Bisa. Karena sejarah Papua itu pemberian dari Amerika untuk Indonesia. Sejarahnya saudara. Bayangkan. Itu sebabnya Prabowo membangun pangkalan armada Rusia di Papua. Kerjasama. Ini pendeta banyak politik. Enggak, saya ingin sampaikan ini kondisi dunia enggak baik-baik gitu loh maksud saya. Situasinya. Belum lagi nanti sejenis COVID akan keluar kembali 2 tahun ke depan. Sekarang lagi diramu. Rahasianya sudah terbuka. Jadi akan ada, Alkitab bilang akan terjadi berbarengan sampar. Lantas ada namanya gempa. Nah akan terjadi yang namanya mega tsunami. Tapi bukan produk alam. Manusia menciptakan untuk itu. Terjadinya bencana alam. Karena apa? Peperangan itu saudara. Dan ini sudah mulai setiap negara memperkuat diri. Saudara gak bisa lari kemana-mana. Kita gak bisa lari kemana-mana. Cuman satu yang bisa kita lakukan. Cari Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Gak ada tempat yang bisa memberikan perlindungan saudara. Di hadirat Tuhan ada perlindungan. Itu sebabnya. Karena ini sudah dinubuatkan. Billy Graham bilang begini. Di hari-hari terakhir sebelum dia meninggal. Orang akan cari Tuhan. Prayer movement. Akan terjadi gerakan doa secara masif. Orang-orang gak perlu diajak berdoa, dia akan berdoa di jalan-jalan. Karena mereka gak tahu mau berlindung kepada siapa. Bukankah peristiwa COVID itu juga mengajar kita orang akhirnya banyak yang berdoa. Mesbah-mesbah doa di rumah-rumah itu hidup, nyala saudaraku. Karena COVID. Kadang-kadang saya juga berdoa juga sih, datang lagi lah COVID cepat-cepat. Supaya orang banyak yang berdoa. Memang gereja kosong. Tapi di rumah-rumahnya jadi rohani semua.
Saya yang biasanya beston cuma pagi sama malam saudaraku. Bisa 4 kali. Siang sore kita beston terus. Karena gak keluar rumah. Pengerja 9 kita kumpul sama-sama. Doa nyembah Tuhan sehari-harian. Rohani semua. Kalau Tuhan datang hari itu kita selamat semua. Bayangan asal jangan waktu pemilihan presiden aja kita. Tuhan datang. Imannya banyak tergadaikan saudara. Karena pemilihan pilkada, pilpres. Apalagi pil sinode. Nah itu bahaya saudaraku. Ya saya mau bilang hari ini. Mari jemaat Tuhan. Bangun mesbah keluargamu. Akan ada masa-masa yang sukar. Akan ada masa-masa yang tidak baik-baik saja. Saudara, peluangnya hanya di hadirat Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Ingin mengutarakan banyak hal. Ingin nyampaikan banyak hal sama jemaat Tuhan di tempat ini. Karena saya punya kedekatan dengan gembala saudara, suami istri dekat. Kalau udah ketemu tuh pengen ngomong banyak, ini loh yang saya dapatin dari Tuhan. Dan kami sedang bergerak kepada pemimpin-pemimpin gereja, kami sedang bergerak. Saudara, dari sekian banyak kegerakan yang saya lakukan bersama dengan teman-teman, dengan istri. Baru kegerakan ini, bahkan itu akhirnya jadi tagline dari Pak Niko. Hari ini, Great Commission, saudara bisa bayangkan tahun lalu kami kumpulkan hamba-hamba Tuhan di SICC hadir. Kurang lebih ada 600 hamba-hamba Tuhan yang hadir. Pemimpin bukan hanya sekedar hamba Tuhan. Tapi pimpinan-pimpinan bahkan Eporus yang gak pernah datang. Saudara. Ini banyak orang Batak ngerti itu Eporus. Ya, Eporus datang. Herannya gak pernah datang. Saudara. Dalam acara-acara kebersamaan gak pernah datang beliau. Tapi hari itu dia datang ke Sentul. Saudaraku. Kaget saya. Oh ya. Orangnya sederhana, rendah hati, Ortodok, Katolik, semua, Advent, Baptis. Dan mereka sama-sama bilang gini, The Great Commission, menyelesaikan amanat agung. Seluruh aliran. Bahkan bulan lalu saya ada di Amerika, kumpul para nabi-nabi. Sama. The Great Commission. Karena waktunya semakin singkat. Cari Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Semua akan sirna, semua akan hilang. Pencapaian dirimu akan hilang. Semua yang kau miliki akan hilang sesaat. Cari Tuhan, kau gak akan pernah hilang. Di dalam kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, Lebih hebat Tuhanku. ku berserah kepadamu. Sempurna Hebatnya tantanganku, lebih hebat
waktu yang singkat ini Tuhan, kami mau terus dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan berpegang teguh akan Engkau Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Teguhkan hati kami Tuhan agar terus tetap di jalan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sembari mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa kita ada 2 terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite via Serawan West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada Cool Bible. Hari Jumat ada Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Eklesia, dan Cool Harapan Indah. Hari Sabtu ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Gembala Cool masing-masing. Hari Sabtu kita ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyberpark yang akan dilayani oleh Pendeta David Ibob dan Evangelis Ricky Mani. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBB PBCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik. Kau layak dipuji, Kau yang layak diagungkan. Segala hormat, segala pujian hanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya, kepada Bapak Pendeta Eliza. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau mengirimkan hamba-Mu ini bukan satu kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang sungguh luar biasa bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati keluar masuk hamba-Mu ini. Hamba-Mu ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Akan banyak memenangkan banyak jiwa-jiwa. Bahkan kemanapun melangkah Tuhan, Engkau yang selalu tuntun, Engkau yang selalu berkati keluarganya, rencananya Tuhan untuk pencapaian Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati hamba-Mu ini, bahkan keluarga besarnya Engkau berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pelayanan yang Kau buat selalu berhasil Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini. Kami boleh menangkap pesan-pesan yang sungguh luar biasa Tuhan. Tentang mezbah doa Tuhan. Biar kiranya ini kami terapkan di dalam keluarga kami. Pribadi lepas pribadi. Supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan. Kami melakukan perbaikan demi perbaikan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Supaya keluarga demi keluarga boleh diselamatkan. Boleh layak Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang terikat dilepaskan. Bahkan kami yang mempunyai beban berat Tuhan. Kau berikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Demikian juga Tuhan. Setiap persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan kiranya Tuhan yang membuatnya berhasil dan berkenan di hadapan-Mu. Kau bawa mereka Tuhan, Kau promosikan mereka dimanapun mereka bekerja Tuhan. Di perusahaan-perusahaan, di pabrik, bahkan dimanapun Tuhan. Di kantor-kantor Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Hantarkan kami dengan keluarga kami masing-masing sehat tanpa sesuatu kekurangan apapun. Sebelum kami pulang Tuhan dari tempat ini, kami mau menerima doa berkat daripada hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan perlu
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih sungguh katakan, angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Dia. Diberkatilah hidupmu, rumah tangga, suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Ladangmu diperluas oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Salam kiri kanan saudara. Katakan.